Elektron dipercepat dari dalam keadaan semula dengan diberi beda potensial 350 volt, gitu ya. Sehingga kecepatannya V ketika memasuki daerah bermedan magnet yang besarnya 200 mT dan arahnya sama. Arah vektor kecepatan dan medan magnet saling tegak lurus, lintasannya membentuk lengkungan jari-jari R, itu melaju elektron dan jari-jarinya ya. Jadi di sini bisa kita coba kerjakan bahwa ya elektron dipercepat dari dalam keadaan diam melewati sebuah tempat yang beda potensialnya adalah 350 volt ya. Jadi delta V 350 volt. Berarti dari keadaan mula-mula diam ya, mula-mula V0-nya 0. Nah, di sini dia memiliki kecepatan akhir gitu ya. Maka tentu bisa didapatkan dari rumus setengah mv kuadrat ya, energi kinetiknya naik disebabkan ada perbedaan potensial ya. Sehingga di sini kita masukkan setengah kali 9,11 10 pangkat min 31 dikali V kuadrat sama dengan 1,6 10 pangkat min 19 dikali dengan 350 sehingga V di sini nanti akan didapatkan sama dengan 1,11 10 pangkat 7 meter per second. Kemudian ketika diminta untuk mencari jari-jari R gitu ya, misalkan kita punya sebuah sebuah elektron yang kecepatannya adalah 1,11 kali 10 pangkat 7 ya, di sini V-nya ya, nanti dia akan apa namanya? Karena akan ada gaya magnet yang arahnya tegak lurus kecepatan, dia akan mengalami gaya magnet tersebut berfungsi sebagai gaya sentripetalnya dan dia akan membentuk lintasan yang bentuknya lingkaran atau busur lingkaran. Nah, ini bisa kita cari bahwa setengah mv kuadrat atau gaya sentripetalnya itu sama dengan gaya dari magnetnya. Sehingga di sini kita akan mendapatkan maaf, salah bukan ini. mv kuadrat per R adalah gaya sentripetalnya adalah Q kali V kali B, ini dicoret. Maka jari-jarinya adalah mv per QB. Sehingga kita akan mendapatkan nilai R-nya adalah 9,11 10 pangkat min 31 dikali kecepatan tadi 1,11 kali 10 pangkat 7 dibagi dengan muatan elektron adalah 1,6 ya, ini bentuk mutlak gitu ya, 1,6 10 pangkat min 19 dikali dengan B-nya 0,2 Tesla. Sehingga jari-jarinya itu nanti akan didapatkan sama dengan 3,16 kali 10 pangkat 4 meter. Ya, ini adalah jari-jari dan laju elektron yang dihasilkan. Ya, sudah didapatkan seperti ini. Diketahui sebuah muatan listrik yang muatannya 2 kolom bergerak dengan kecepatan 2i plus 6j plus 4j plus 6k ya. Jadi Q-nya sama dengan plus 2 kolom, lalu V-nya adalah 2i plus 4j plus 6k. Jika gaya yang bekerja F-nya adalah 4i minus 20j plus 12k Newton, maka tentukan vektor medan magnet. Ya, jadi B-nya itu nanti bisa dalam BXI tambah BYJ tambah BZK. Nah, kita tahu rumus untuk gaya magnet adalah Q dalam kurung V cross B. Sehingga di sini kita cari dulu V cross B-nya ya untuk memudahkan ya. Jadi V cross B IJK, V-nya adalah 2, 4, 6. Kemudian ini BX, BY, BZ. Nah, ini nanti dari perkalian ini akan didapatkan sama dengan ya. Ini akan didapatkan sama dengan 4BZ minus 6BY. Kemudian dikurangi dengan 2BZ, 2BZ ya, 2BZ kemudian 2BZ minus 6BXJ ditambah dengan 2BY minus 4BXK
Ya, ini adalah hasilnya. Lalu kita kalikan dengan muatannya ya, sehingga nanti didapatkan 4I minus 20J plus 12K itu sama dengan 2 dikali ini semua. Jadi 8BZ ya minus 12BY ya, I. Kemudian minus kita kalikan 2 juga 4BZ minus 12BXJ. Kemudian ditambahkan 4BY minus 8BXK. Oke, nah kita samakan sumbu X, Y, Z-nya. Sehingga kita bisa mendapatkan 8BZ minus 12BY itu sama dengan 4. Kemudian minus 4BZ ditambah 12BX ini harus sama dengan min 20. Kemudian 4BY minus 8BX ini sama dengan 12. Nah, di sini kita ada keterangan bahwa medan magnet arah sumbu X sama dengan medan magnet arah sumbu Y. Berarti BX sama dengan BY. Sehingga 4BY dikurangi 8BY sama dengan 12 atau min 4BY sama dengan 12, BY sama dengan minus 3. Nah, BX juga sama dengan minus 3. Sehingga di sini kita bisa langsung menemukan angka BZ-nya. Didapatkan dari 8BZ dikurangi 12 dikali minus 3 sama dengan 4. Maka 8BZ minus 3, plus 36 maaf sama dengan 4. Maka 8BZ ini sama dengan minus 32 sehingga didapatkan BZ-nya minus 4. Sehingga vektor B-nya di sini bisa didapatkan minus 3I minus 3J. Oke, kemudian minus 4K Tesla. Ya, seperti itu untuk hasil jawabannya. Ya, sama juga caranya di sini ya. Ini hasilnya juga sama persis. Ada dua partikel yang bergerak dengan laju sama ya dalam pengaruh medan magnet homogen yang arahnya masuk bidang ya. Jadi kalau misalkan dia muatannya positif, kecepatan V memasuki sebuah medan magnet yang arahnya ke dalam, maka di sini kita tahu bahwa rumus gaya sama dengan Q dalam kurung V cross B. Nah, ini berarti medan magnet arah ke kanan lalu ditekuk ke arah medan magnetnya ke dalam. Ya, jadi ini kecepatan 4 jari kita mula-mula ke arah kanan lalu ditekuk ke dalam. Maka nanti gayanya itu arahnya ke F-nya itu akan ke atas. Sehingga kalau untuk muatan positif dia akan bergerak berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise. Sedangkan kalau misalkan dia muatannya elektron, dia muatannya negatif, dia Q-nya negatif, berarti arah gaya berlawanan dengan arah V cross B. Maka dia akan mendapatkan gaya yang menyebabkan dia berputar searah jarum jam. Ya, seperti itu. Nah, kemudian mana yang lebih besar antara proton dengan elektron? Ya, kita tahu bahwa gaya sentripetal setengah mv kuadrat per r itu sama dengan QVB ya. Di sini kalau misalkan kecepatan dan medan magnetnya sudah saling tegak lurus, maka V-nya dicoret, maka R-nya sama dengan mv per QB. Berarti jari-jari berbanding lurus dengan massa. Kita tahu bahwa massa proton 1,67 10 pangkat minus 27 kg, massa elektron 9,11 10 pangkat min 31 kg. Berarti jari-jari proton dibanding jari-jari elektron itu perbandingannya 1,67 10 pangkat minus 27 dibagi 9,11 10 pangkat min 31. Berarti di sini jari-jari dari proton akan jauh lebih besar daripada jari-jari elektron karena massa proton jauh lebih besar daripada massa elektronnya, gitu ya. Kalau angka secara pastinya dapat dilihat dalam jawaban berikut.
di sini didapatkan bahwa jari-jari proton 1833 kali jari-jari elektronnya. Arah putar gerak elektron searah jarum jam, arah gerak proton berlawanan arah jarum jamnya. Sebuah elektron kecepatan awalnya adalah 12J plus 15K km per detik ya. Berarti di sini kecepatan awalnya 12.000 J tambah 15.000 K. Kemudian percepatan yang dihasilkan adalah 2 kali 10 pangkat 12 I meter per second kuadrat di dalam daerah medan listrik dan medan magnet yang seragam. Jika nilai B-nya sama dengan 400 kali 10 pangkat min 6 Tesla I, berapa medan listrik E? Ya, jadi di sini kita tahu bahwa F gaya total adalah gaya dari listrik ditambah gaya dari magnet. Itu ya, gaya dari listrik plus gaya dari magnet. Oke, atau di sini berarti sama dengan M kali A. Berarti E ditambah V cross B itu nanti sama dengan M per Q dikalikan A. Nah, ini tinggal dimasukkan semua yang ada gitu ya. Maka nanti akan didapatkan nilai E-nya itu ya. Ini bisa dicoba sendiri, bisa menggunakan determinan di sini ya. Kemudian Q-nya ini harus tetap masukkan angka negatifnya gitu ya. Negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Seperti itu karena ini dalam vektor. Tanda negatifnya mempengaruhi arah dari gayanya. Ya, maka di sini nanti kalau kita masukkan nilai dari V cross B-nya ya, V cross B ini bisa dengan menggunakan bisa dengan menggunakan determinan seperti itu ya. Sehingga nanti nilai E-nya akan didapatkan seperti jawaban di sini ya. Min 11,4 I minus 6J ditambah 4,8 K. Seperti itu. Berapakah kecepatan berkas elektron yang tidak dibelokkan ketika bergerak tegak lurus terhadap medan listrik dan medan magnet? Ya, jadi di sini misalkan kita memiliki sebuah elektron yang memasuki bidang yang terdapat medan listrik dan medan magnet. Anggaplah yang atas medan kepingnya positif, yang bawah kepingnya negatif, maka di sini elektron akan didorong ke bawah oleh medan listrik. Nah, supaya hal itu tidak terjadi, kita memerlukan medan magnet yang menyebabkan gayanya ke atas. Ya, itu disebabkan jika kita memiliki sebuah medan magnet yang arahnya lurus keluar. Ya, jadi di sini kita memiliki medan listrik dan medan magnet. Ya, nah di sini medan listriknya arahnya ke bawah, medan magnet arahnya ke atas. Ya, sehingga nanti dia akan jalan diteruskan. Ini hanya terjadi jika QV cross B itu sama dengan QE gitu. Ya, atau nilai V cross B itu harus sama dengan E. Nah, di sini arah kecepatan dan medan magnetnya sudah saling tegak lurus, berarti di sini kita langsung masukkan saja VB harus sama dengan E besarnya. Ya. Arah medan magnetnya keluar kalau untuk kasus yang ini, ya. Maka nilai kecepatannya adalah E per B atau 7,7 kali 10 pangkat 3 dibagi 7,5 kali 10 pangkat min 3, 1 kali 10 pangkat 6 meter per detik. Ya, ini kecepatannya. Nah, kalau tidak ada medan listrik, berarti nanti dia akan membentuk pola lingkaran. Ya, dia membentuk pola lingkaran, ya. Dengan kecepatan yang kita sudah dapatkan, ya, nanti dia akan mengalami pembelokan ke atas, gitu ya, seperti itu. Sehingga R sama dengan MV per BQ, ya, tinggal kita masukkan semuanya, ya. Jari-jari massa elektron 9,11 10 pangkat min 31, kecepatannya tadi 1 kali 10 pangkat 6,
dibagi dengan medan magnetnya 7,5 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan Q-nya adalah, nah di sini kita ambil nilai positifnya saja ya, tanda mutlaknya saja karena di sini kita sudah tidak bermain dengan vektor lagi ya. Arahnya sudah dijelaskan oleh grafik. Jadi di sini menggunakan tanda mutlaknya saja ya, tanda mutlaknya saja atau nilai positifnya saja. Sehingga R-nya nanti ketemu 7,8 kali 10 min 4 meter. Ya, seperti itu. Ya, sebuah loop berbentuk segitiga seperti pada gambar di samping membawa arus sebesar 4,7 ampere. Ya, jadi ini arusnya kita catat 4,7 ampere. Sebuah medan magnet yang arahnya ke sisi kanan gitu ya. Jadi medan magnet bergerak itu arahnya ke kanan yang besarnya 1,8 Tesla. Tentukan besar dan arah gaya magnet pada setiap sisi segitiga. Jadi kita lihat dulu dari sisi dari A menuju C. Kita tahu rumusnya F sama dengan IL cross B gitu ya. IL cross B. Ini berarti dari persamaan ini kita tahu bahwa arah gaya itu akan masuk bidang. Oke, arah gaya akan masuk bidang. Nah, besarnya di sini antara IL dan B ini sudah 90 derajat ya. Ini 90 derajat. Maka besar gayanya adalah 4,7 dikali panjangnya ya, panjang dari A ke C. Kita tahu AC dibagi dengan AB itu sama dengan tangen 55. Berarti AC sama dengan AB yakni 2 tan 55. Ini adalah besar dari AC. Berarti 4,7 dikali panjangnya adalah 2 tangen 55 dikali dengan besar medan magnet B 1,8 Tesla. Berarti nanti gayanya akan bernilai 24,16 Newton arahnya ke dalam. Ini untuk A ke C. Dari C ke B ya, sama rumusnya tetapi kita tahu bahwa AB ya, AB per BC itu nanti sama dengan AB per BC adalah cosinus 55. Berarti AB sama dengan BC itu berarti sama dengan AB ya, AB per cosinus 55 berarti panjang BC-nya itu sama dengan 2 per cos 55. Oke, maka di sini kita lihat bahwa gaya F besarnya adalah ILB dikali sin theta ya, dikali sin ini. Ya. Di sini tidak 90 derajat. Maka di sini sudutnya adalah 55 derajat. Sehingga gayanya nanti sama dengan 4,7 dikali L-nya adalah BC yakni 2 per cos 55 dikali B-nya adalah 1,8 dikali sin 55. Oke, nah arahnya kemana? Ya, dari rumus IL cross B, L cross B, maka ini arahnya akan keluar bidang. Keluar bidang, maka gayanya nanti sama dengan, ini akan sama dengan yang di atas sebenarnya. 4,7 dikali 2 dikali 1,8 dikali tangen 55, tapi arahnya keluar. Sehingga gayanya sama dengan 24,16 Newton. Ya, arahnya keluar bidang. Maka untuk yang terakhir dari B ke A, nah ini antara B dengan arah IL-nya, ya F sama dengan ILB sinus 180 derajat. Karena BA arahnya ke kiri, medan magnet arahnya ke kanan. Maka gaya F-nya untuk BKA adalah 0. Nah, total gaya yang bekerja itu menjadi 24,6 masuk ke bidang, dikurangi 24,6 keluar bidang ditambah 0 berarti total gayanya sama dengan 0. Tapi dia tidak berarti dia diam karena di sini dia akan berputar. Ya, jadi kita bisa menganggap dari ACB ini seperti momen dipol magnetik dia akan berputar seperti itu.
Nah, untuk jawaban di kunci ini agak sedikit salah karena di sini dia salah memasukkan angka arus ya. Ini harusnya 4,7, ini salah ini. Sehingga jawabannya juga akan salah ya. Seharusnya didapatkan tadi ya 24,16 Newton. Ya, 24,16 Newton. Seperti itu. Ya, jadi ada suatu batang konduktor yang memanjang pada sumbu X dialiri arus yang mengalir pada arah sumbu X negatif sebesar 5 ampere ya. Jadi kira-kira seperti ini mungkin kondisinya. Ini arusnya mengalir 5 ampere ke arah X negatif gitu ya. Jadi ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y, kemudian B-nya itu arahnya miring gitu ya. B-nya B di sini sama dengan 3I plus 8X kuadrat C. Dalam mili Tesla berarti kali 10 pangkat min 3 Tesla. Hitunglah gaya dalam notasi vektor pada antara X sama dengan 1 hingga X sama dengan 3. Ya, kita tahu rumusnya bahwa F sama dengan I L cross B. Ya, ini cross product di sini bukan X, di sini adalah cross, maka di sini pakai cross saja. Maka DF-nya sama dengan IDL cross B. Ya, nah di sini karena diketahui arahnya 5 ampere ke kiri, maka IDL di sini bisa kita tulis sebagai 5, DX arahnya adalah minus I gitu ya. Jadi IDL-nya menjadi minus 5 IDX. Ya, ini adalah IDL-nya. Kemudian B-nya sudah diketahui di sini. Ya, sehingga nanti DF ini sama dengan minus 5I dx cross, ya ini cross 3I plus 8X kuadrat kali 10 pangkat min 3 Tesla gitu ya. Ini 8X kuadrat C. Oke, sehingga kalau kita crosskan, I cross I adalah 0, I cross J adalah K. Sehingga DF di sini nanti sama dengan minus 5DX dikali 3I plus 8X kuadrat. Enggak gini ya, maaf ya. Jadi minima DX dikali 8X kuadrat kali 10 pangkat min 3 K. Seperti itu. Ya, ini kali di sini ya. Ini X-nya. Sehingga DF di sini nanti sama dengan minus 40 kali 10 pangkat min 3 DXK. Berarti F-nya kita integralkan mulai dari 1 hingga 3 minus 0,04 ya. Minus 0,04, sorry ini X kuadratnya terlambat ya. Dikali X kuadrat DX arahnya adalah K. Sehingga nanti F-nya di sini sama dengan minus 0,04 per 3 X pangkat 3 dengan batas antara 1 hingga 3 arahnya K. Nah, ini nanti kalau kita masukkan itu menjadi sama dengan negatif 0,3467 K ya, Newton. Oke, begitulah untuk besar gayanya. Seperti yang terlihat pada jawaban. Gambar yang di bawah ini ada dua buah kawat konduktor yang lurus dan sangat panjang. Kawat satu yang berada pada sumbu Y jarak D1 2,4 cm dan D2-nya adalah sama dengan 5 cm. Arus 1 di sini adalah 4 mA. Kemudian arus 2-nya 6,8 mA. Arahnya masuk. Tentukan besarnya komponen gaya magnet arah X per satuan panjang. Jadi yang ditanya hanya Fx per L. Ya, nah kita tahu bahwa kalau arah arusnya berlawanan, maka dia akan saling tolak menolak. Jadi ini kawat satu mengalami gaya ke arah sini,
ke arah sini. Kawat 2 mengalami gaya ke arah kanan bawah pada sudut pi terhadap horizontal. Maka gayanya, gaya tolak menolak nanti sama dengan mu 0 I1 I2 per 2pi dikali jarak antara keduanya lalu dikalikan L gitu ya. Jadi anggaplah ini sama dengan R gitu ya. Maka nanti gayanya, gaya tolak menolaknya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali arus pertama adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Arus kedua 6,8 10 pangkat min 3 dibagi 2pi. Nah, jarak antara keduanya itu nanti akar 0,05 kuadrat ditambah 0,024 kuadrat gitu ya. Lalu dikalikan L, atau kalau L-nya pindah ke kiri jadi seperti ini, maka F per L-nya nanti akan didapatkan sama dengan 9,81 kali 10 pangkat minus 11 Newton per meter. Nah, untuk arah sumbu X-nya berarti sama dengan F per L dikalikan kosinus pi. Ya, berarti ini menjadi 9,81 10 pangkat min 11 kali kosinus pi adalah, ya, cos pi-nya adalah D2 per R, atau D2-nya sama dengan 5 dibagi akar 5 kuadrat plus 2,4 kuadrat. Sehingga Fx per L-nya nanti ini sama dengan 8,84 kali 10 pangkat min 11 Newton per meter. Ya, ini caranya cukup sederhana. Cara yang agak panjang boleh dilihat pada kunci jawaban berikut. Ya, ini di sini kita menentukan dulu nilai B-nya, baru ditentukan F gayanya sama dengan IL cross B. Ya, sehingga didapatkan nanti gaya pada arah sumbu X-nya, gaya persatuan panjang pada arah sumbu X adalah sama, hasilnya 8,84 kali 10 pangkat negatif 11 Newton per meter. Ya, untuk soal nomor 9, terdapat sebuah gambar kawat konduktor yang panjang L-nya adalah 13,6, arus listrik 0,693, tentukan besar dan arah medan magnet pada titik P yang jaraknya 25,1 cm dari ujung kanan kawat. Ya, jadi kalau di sini arah medan magnetnya jelas keluar ya, karena dengan menggunakan tangan kanan, jempol kita ke arah sana gitu ya, jempol kita. Nah, kemudian 4 jari kita, ya ini saya nggak bisa menggambar, tapi kalau kita menggunakan jempol ke arah kanan sebagai arus, maka arah dari medan magnetnya keluar. Ya, sehingga arah medan magnetnya keluar. Kemudian besarnya berapa? Maka di sini kita menggunakan persamaan Biot-Savart. Ya, jadi di sini kita hubungkan, misalkan di sini adalah ds. Kemudian sudut theta di sini adalah sudut antara ds dengan R, lalu jaraknya adalah R dari komponen ds terhadap titik P. Nah, persamaan Biot-Savart dB adalah mu 0I per 4pi R kuadrat ds cross R topi. Kemudian ds, ya, ini karena di arahnya sumbu X, maka dia besarnya adalah dxi. Kemudian R topi ini nanti menjadi cos theta I ditambah sin theta J. Sehingga kalau kita masukkan ds cross R nanti menjadi dxi. Kemudian cross cos theta I ditambah sin theta J. Nah, ini I cross I adalah 0, kemudian I cross J adalah K. Maka ds cross R nanti sama dengan sin theta dxk. Oke. Ini berarti besarnya adalah, berarti dB di sini nanti sama dengan mu 0I per 4pi R kuadrat. ds cross R tadi adalah hasilnya sin theta dxk. Nah, ini berarti besar medan magnetnya ada di dalam sini, dB-nya. Kemudian arahnya adalah sumbu Z gitu ya, ke arah sumbu Z. Nilai dB, maka kita cari nilai dB-nya saja. Kita tahu bahwa R di situ, ini kalau theta berarti nilai R-nya adalah R besar dibagi sin theta. Kemudian ini kalau ke arah kiri, maka ini X-nya adalah dari sini ke sini gitu ya, ini X-nya. Sehingga X sama dengan minus R ya, dikalikan kotangen theta.
Seperti itu ya, minus R dikalikan kotangen theta. Ya, karena kita tahu bahwa X per R-nya adalah tangen, maaf, X per R-nya X per R-nya adalah kotangen theta dikali negatif ya, karena dia arahnya ke kiri. Oke, sehingga di sini kita punya bahwa nilai dx per d theta itu nanti sama dengan, ya kalau kita turunkan ini terhadap sudut theta, maka nilai dx per d theta-nya adalah sama dengan R dibagi sin kuadrat theta ya, turunannya ini terhadap sudut theta. Oke, sehingga nilai dx sama dengan R d theta dibagi sin kuadrat theta. Oke, maka di sini kita memiliki dB-nya sama dengan mu 0 I per 4 pi. R-nya kita masukkan ini ya. Ini R-nya kita masukkan ini. R per sin theta kuadrat dikali sin theta. Dx-nya adalah R d theta dibagi sin kuadrat theta. Sehingga nanti nilai dB-nya itu sama dengan mu 0 I dibagi 4 pi R kuadrat per sin kuadrat theta dikali sin theta R d theta dibagi sin kuadrat theta. Ini habis. Kemudian ini coret R-nya sehingga menjadi mu 0 I per 4 pi R dikali sin theta d theta. Sehingga nilai B-nya adalah integral dari ini menjadi mu 0 I per 4 pi R, integral sin adalah minus cos theta, mulai dari sudut theta 1. Theta 1 adalah sudut ini ya. Sudut antara ds dengan R ya, theta 1 hingga, nah ketika sudut ini maka sudutnya adalah 90 derajat. Berarti mu 0 I per 4 pi R minus cos 90 adalah 0 ditambah cosinus theta 1. Sehingga nilai B-nya akan didapatkan mu 0 I per 4 pi R dikalikan cos theta 1. Nah, cos theta 1 itu nanti sama dengan ya, cos theta 1 yang sebelah sini itu nanti sama dengan L dibagi akar L kuadrat tambah R kuadrat. Oke, berarti ini menjadi mu 0 I per 4 pi R dikali L dibagi akar L kuadrat ditambah R kuadrat. Seperti itu ya. Ini untuk nilai B-nya nanti boleh dimasukkan sehingga nanti akan didapatkan hasil seperti pada kunci jawabannya gitu ya. 1,32 dikali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Oke. Mu 0 I per 4 pi R dikali L per akar L kuadrat per R kuadrat adalah 1,32 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Baik, ini untuk nomor yang berikut. Kawat konduktor yang dialiri arus listrik dibentuk sedemikian rupa sehingga seperti pada gambar di samping jari-jarinya 9,26 cm, kawat 2 yang lurus masing-masing panjangnya 13,1 cm, besar arusnya 34,8 mA. Berapa arah dan besarnya? Arahnya karena dia di sini dia arahnya adalah searah jarum jam gitu ya. Nah, nanti arahnya itu nanti dia akan masuk ke dalam bidang. Ya, jadi dia masuk ke dalam bidang. Kemudian yang kedua ini itu tidak ada nilai B-nya. Tidak ada nilai B terhadap titik C ya, karena dia itu tidak memiliki jarak yang tegak lurus. Nah, jadi yang hanya memiliki medan magnet, maaf, dia tidak memiliki medan magnet ya, yang L yang kiri dan L yang kanan tidak memiliki medan magnet karena dia tidak memiliki jarak yang tegak lurus. Berarti yang memiliki jarak tegak lurus hanya yang porsi yang tengah gitu ya. Jadi ini jari-jarinya R. Oke, ini saya perbesar sedikit ya, maaf, saya perbesar sedikit di sini. Oke, di sini dia
jari-jarinya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita punya porsi di sini sebesar ds atau dq, maaf, ds ya, ds arahnya ke sana sesuai dengan arah arus. Ini adalah arah IDS. Kemudian arah R topinya itu ke pusat lingkaran. Ya, maka dB sama dengan mu 0 I per 4 pi R kuadrat ds cross R. Oke, ds cross R. ds cross R. Maka arahnya sudah tahu ke dalam, maka kita tinggal mencari besarnya. dB sama dengan mu 0 I per 4 pi R kuadrat besar dari ds cross R. Nah, besarnya ds cross R ini nanti sama dengan besar ds dikali besar S dikali sudut antara ds dengan R. Di mana sudutnya adalah 90 derajat. Berarti ini sama dengan ds. Nah, besarnya unit vektor adalah 1. Berarti nilai dB sama dengan mu 0 I per 4 pi R kuadrat ds. Sehingga B menjadi mu 0 I per 4 pi. Nah, jarak dari ds ke titik yang mau kita cari medan magnetnya selalu konstan sama dengan jari-jari kuadrat. Kemudian ini kita integralkan ds menjadi setengah lingkaran mu 0 I per 4 pi R kuadrat dikali pi kali R. Ya, setengah lingkaran. Maka pi-nya bisa dicoret, R-nya juga bisa dicoret. Maka nilai B-nya adalah mu 0 I per 4R. Kalau kita masukkan semua angka-angka yang kita miliki, maka ini menjadi 4pi kali 10 4 min 7. Arusnya adalah 34,8 10 4 min 3 dibagi 4 kali jari-jari 9,26 kali 10 pangkat min 2. Maka medan magnet besarnya sama dengan 1,18 kali 10 pangkat minus 7 Tesla. Arahnya ke dalam bidang gambar. Oke, atau kita bisa lihat pada jawaban seperti ini. Oke. Ada sebuah kawat bagian bawahnya ya memiliki jari-jari 5 cm dan dialiri arus 0,4 ampere ya. Jadi di sini kita masukkan jari-jari kawat pertama adalah 5 cm. Arus I1-nya adalah 0,4 ampere. Kemudian yang bagian atasnya itu jari-jarinya adalah 4 cm dan tetanya 120 derajat. Arusnya adalah 0,8 ampere. Tentukan besar dan arah medan magnet B pada titik P. Oke, nah jadi sini kita memiliki dua buah kawat. Nah, kalau misalkan pada busur ya, busur bagian dari lingkaran yang sudutnya theta di sini, maka nilai medan magnetnya itu nanti rumus diturunkan dari Biot-Savart mu 0 I theta dalam radian per 4 pi R gitu ya. Ini adalah rumus busur medan magnet yang disebabkan oleh busur lingkaran ya. Arahnya kita bisa menggunakan tangan kanan ya. Kalau misalkan arahnya seperti ini kondisinya, maka untuk B1 itu arahnya akan menjadi keluar bidang gitu ya. Ini B1 arahnya keluar bidang. Oke, untuk B1 arahnya keluar bidang. Maka nilainya adalah B1 mu 0 I1 dikali theta 1 per 4 pi R1. Berarti nilai B1-nya adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7. Arus pertama adalah 0,4. Kemudian sudutnya adalah pi radian. Seperti itu. Dibagi dengan 4 pi dikali R1-nya. Ya, R1-nya adalah 5 cm atau 0,05 meter. Sehingga B1 di sini akan didapatkan sama dengan 8pi dikali 10 pangkat min 7 Tesla. Kemudian kalau misalkan arah B2 ini dia akan masuk ke dalam bidang
ya. B2 dia masuk bidang. Maka nilai B2 adalah mu 0 dikali I2 theta 2 per 4pi R2. B2-nya 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali I2-nya 0,8 dikali 2pi per 3 radian dibagi dengan 4pi dikali R2 ya, atau 0,04, sehingga B2-nya akan didapatkan sama dengan 20pi per 3 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Dia arahnya keluar masuk ke dalam bidang ya. Di sini masuk bidang. Maka untuk besarnya itu nanti akan selisih B1 minus B2, sehingga untuk yang A itu jawabannya adalah negatif 1,68 kali 10 pangkat negatif 6 Tesla ya. Nah, untuk yang B, arah I1 dibalik. Berarti I1-nya sekarang masuk ke dalam bidang. Ya, jadi B1 sekarang masuk bidang. Sehingga B totalnya adalah minus B1 minus B2 atau minus 8pi minus 20pi per 3, sehingga dihasilkan minus 6,70 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Gitu ya. Atau bisa dilihat pada jawaban seperti ini ya. Ini jawabannya sudah tepat ya. Seperti itu. Pada gambar di samping, dua kawat konduktor yang sangat panjang dan tegak lurus bidang gambar. Kawat 1 dan kawat 2 terpisah sejauh 0,75 cm, kawat 2-nya D2 1,5 cm. Jika kawat 1 dialiri arus listrik yang arahnya masuk dan besarnya 6,5, agar resultan medan magnet pada titik P dari kedua kawat nilainya 0, maka tentukan besar arus pada kawat 2 dan arahnya kemana. Jadi ini kita punya dua kawat, yang satu masuk, yang satu belum tahu arahnya kemana. Nah, pada titik P itu diketahui bahwa medan magnetnya nilainya 0. Nah, di sini kawat 1, ini I1, I2, kawat I1 ini arahnya masuk ke dalam. Berarti pada titik P itu nanti arah medan magnetnya ke kiri. Berarti supaya 0, kawat I2 harus menghasilkan medan magnet yang arahnya ke kanan. Ya, sehingga kawat 2 arahnya harus keluar bidang gambar. Seperti itu. Besarnya berapa? Kita tahu bahwa nilai B adalah mu 0 I per, kalau untuk kawat luas panjang kawat panjang tahingga ya, mu 0 I per 2pi kali A gitu ya. 2pi A. A ini apa? A adalah jarak dari kawat ke titik yang mau saya cari medan magnetnya. Berarti B1 itu sama dengan B2. Kalau kita lihat di sini ya, mu 0 kali I1 per 2pi dikali D1 plus D2 sama dengan mu 0 dikali I2 per 2pi dikali D2. Nah, ini bisa dicoret. Maka I1 itu adalah kawat 1 arusnya adalah 6,5 dibagi D1 ditambah D2 ya. Ini dalam senti tidak apa-apa, kita ubah ke meter ataupun tidak diubah juga masalah. Ya, ini jaraknya berarti sekarang 2,25 kali 10 pangkat min 2 meter gitu ya. Sama dengan I2 yang kita cari dibagi jarak I2 adalah 1,5 kali 10 pangkat min 2 ya, meter. Berarti ini bisa dicoret. Sehingga nilai I2 yang dihasilkan adalah 6,5 kali 1,5 dibagi 2,25. Sehingga dihasilkan I2-nya sama dengan 4,33 ampere. Ya. Arahnya dia keluar bidang. Ya. Atau bisa dilihat pada hasil berikut. Ya. Arahnya keluar bidang gambar sesuai dengan hasil. Kerapatan arus J di dalam kawat silinder yang panjang dan padat dengan jari-jari A sama dengan 3,110 pangkat min 3 meter searah sumbu pusat dan besarnya bervariasi secara linear dengan jarak R dari sumbu menurut. Nah, ini kerapatan arusnya adalah J0 R per A.
Kemudian J0-nya adalah 310 ampere per meter kuadrat. Tentukan besar medan magnet di R sama dengan 0, B R sama dengan A per 2, dan R sama dengan A. Oke, ini kita menggunakan persamaan ampere, integral B dot ds sama dengan mu 0 dikali I enclosed, gitu ya. Maka kalau misalkan dia bentuknya adalah sebuah kawat silinder panjang, misalkan dia arahnya keluar ya, maka ini arah medan magnetnya tentu dia mengelilingi, sehingga integral BDS-nya tinggal B dalam kurung 2pi R sama dengan mu 0 I enclosed. Nah, di sini arusnya tidak homogen dan kita ditanyakan medan magnet yang ada di dalamnya sini. Oke. Maka I enclosed itu nanti adalah misalkan di sini adalah jari-jari, pada jari-jari R di dalam ini A, jari-jarinya R di dalam kawat, maka kita menggunakan integral J dot dA seperti itu. Sehingga di sini karena arah J dan A-nya sudah searah, maka bisa menggunakan J dA atau integral J dA di sini. Kalau untuk area lingkaran di sini maka menjadi 2pi R dr. Oke, nah J-nya kita masukkan yang nilai ini tadi, sehingga nilai I enclosed nanti sama dengan integral J0 R per A 2pi R dr, sehingga menjadi 2pi J0 per A integral R kuadrat dr. Ya, kalau kita integralkan dari 0 sampai R, maka ini menjadi 2pi J0 per A dikali sepertiga R kuadrat. Nah, ini nilainya harus sama dengan B dikali 2pi R harus sama dengan mu 0 dulu ya. Di sini ada mu 0, maka sama dengan mu 0 dikali I enclosed 2pi J0 per A sepertiga R kuadrat. Maka ini dicoret. Kemudian B-nya menjadi mu 0 J0 per A 3A dikali R kuadrat. Seperti itu. Ya. Jadi B-nya itu bisa kita masukkan dari mu 0 dikali J0 dikali R kuadrat dibagi ini harusnya R pangkat 3 ya, maaf. Ini saya agak keliru di sini ya. Oke, ini R pangkat 3 hasil integralnya tadi ya, R pangkat 3. Oke, maka di sini R pangkat 3 juga. Nah, seperti ini. Jadi mu 0 J0 R pangkat 3 per 3A. Maka kita tinggal masukkan ketika yang pertama A sama dengan R sama dengan 0 alias di pusat lingkarannya R sama dengan 0, maka karena B sama dengan mu 0 J0 R pangkat 3 per 3A, R sama dengan 0, maka B tentu sama dengan 0. Yang B, R sama dengan A per 2, maka nilai B-nya mu 0 J0 A per 3 per 8 gitu ya, karena 2 pangkat 3 dibagi 3A, berarti mu 0 J0 A kuadrat per 24. Seperti itu ya, mu 0 J0 dikali A kuadrat per 24. Ya, kalau kita masukkan semua angka yang ada gitu ya, jadi 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali J0-nya tadi 310, A-nya tadi sama dengan 3,1 mm, 3,1 10 pangkat min 3 kuadrat dibagi 24, maka B-nya di sini akan didapatkan sama dengan 1,0 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Begitu juga untuk yang C, di mana nilai R sama dengan A. Berarti B-nya sama dengan mu 0 J0 A pangkat 3 per 3A. Berarti B sama dengan, ya ini kita pisahkan, B sama dengan mu 0 J0 A kuadrat per 3. Sehingga nanti kalau kita masukkan semua nilai yang kita punya, ya, maka ini akan didapatkan sama dengan 4,0 ya, 4,0 kali 10 pangkat minus 7 Tesla. Seperti itu. Ya. Jadi hasilnya akan didapatkan sama dengan terlampir
Oke, sebentar ini ada yang harus saya perbaiki sebentar mungkin ya. Jadi 4pi kali 10 pangkat min 7. Oke, mu 0, J0, R pangkat 3 per 3A. Oke, sebentar ya. R di sini kalau lihat ya R pangkat 3, maka di sini ya saya salah ya. Oke, maaf ini ralat sedikit di sini. Oke, di sini kita integralkan R pangkat 3, lalu di sini 2pi R, di sini tadi R pangkat 3 di sini ya. Maka di sini kalau misalkan kita coret R-nya, maka ini jadi R pangkat 2 ya. Ini R pangkat 2 ya. Maaf saya keliru. Tadi saya ada salah hitung di sini ya. Maka ini juga tidak seperti ini. Oke. Oke, ini saya perbaiki dulu sebentar. Hasilnya benar ya. Oke, di sini berarti mu 0 J0 R kuadrat berarti A kuadrat per 4. Berarti mu 0 J0 A-nya ini dicoret. Lalu mu 0 J0A per 12 atau 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali J0-nya 310 dikali A-nya adalah 3,110 pangkat min 3 dibagi 12. Oke, nah ini kalau kita masukkan sekarang. Ya, akan didapatkan 1,0 dikali 10 pangkat min 7. Nah, ini juga sama untuk yang keduanya. Kita perhatikan di sini. Jadi mu 0, J0, R kuadrat berarti A kuadrat per 3A. Maka ini nanti menjadi mu 0 J0A per 3. Ya, sehingga nanti kalau kita masukkan semua angka yang ada, ya kita masukkan 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali J0-nya adalah 310 dikali A-nya adalah 3,1 mm ya dibagi 3 nanti kita akan dapatkan 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Ya, maaf tadi di awal saya ada yang salah masukkan. Ini yang lebih benarnya dan sesuai juga dengan jawaban pada kuncinya seperti itu. Pada gambar diperhatikan sebuah kawat lurus yang panjang dialiri oleh arus I1 sama dengan 30 ampere, I2-nya 20 ampere. Diletakkan sebuah segi 4 yang dialiri arus I2-nya 20 ampere. A 1 cm, B 8 cm, L 30 cm. Berapa resultan gaya pada segi 4 tersebut? Jadi kita tahu bahwa kalau misalkan arahnya searah, itu akan terjadi gaya tarik-menarik. Kalau misalkan kawatnya berlawanan arah, nanti akan terjadi gaya tolak-menolak. Nah, berarti antara kawat I1 dengan kawat yang atas nanti di sini akan tarik-menarik. Ini akan ditarik ke atas, tetapi kawat yang bawah di sini nanti dia akan tolak-menolak seperti itu, ya. Berarti resultan gaya pada segi 4 ini kita cari dari antara gaya tarik-menariknya dengan gaya tolak-menolaknya. Ya, sehingga F ya, kita tahu gaya antara dua kawat mu 0 I1 I2 per 2pi dikali jarak R dikali L. Maka sigma F-nya yang atas adalah mu 0 I1 I2 per 2pi A dikali panjang L dikurangi mu 0 I1 I2 per 2pi A dikali, maaf ini A plus B, ya karena jaraknya A plus B dikali jarak L. Maka kita masukkan semua sigma F-nya ya.
di mana mu 0, I1, I2 per 2Pi bisa kita keluarkan, kali L juga bisa kita keluarkan, lalu dalam kurung seper A dikurangi seper A plus B ya. Nah, ini tinggal dimasukkan semua angkanya ya. Nanti akan ketemu nilai sigma F-nya akan sama dengan 3,15 kali 10 pangkat min 3 Newton gitu ya. Arahnya kemana? Nah, di sini kita lihat bahwa tentu yang atas ini gaya tarik-menariknya lebih besar daripada gaya yang di bawah. Karena dia jaraknya lebih dekat. Berarti dia arahnya nanti akan ke atas atau menuju kawat panjang tersebut. Bagaimana dengan dua sisi yang kanan dan kiri? Nah, yang kanan ini arusnya ke kanan, maka menimbulkan medan magnet di sini yang arahnya ke dalam. Ini juga ke dalam. Arus yang ini arahnya ke bawah, arus yang ini arahnya ke atas. Nah, yang sebelah kiri ini nanti akan ada gaya ke kiri, di sini akan ada gaya ke kanan. Oke, maka di sini antara F1 dan F2 nanti dia nilainya akan sama besar karena dia posisinya simetri, tetapi arahnya berlawanan. Ya, maka nanti gaya dari arah kanan dan kiri ini sama dengan 0. Kira-kira seperti itu. Ya, bisa juga dilihat pada jawaban. Di sini dibulatkan 3,2 kali 10 pangkat min 3 Newton. Arahnya mengarah pada kawat lurus. Dua buah kawat aluminium yang lurus panjang yang diameternya masing-masing 0,42 mm. Ya, jadi diameter dari kawat adalah 4,2 10 pangkat min 3 meter, maaf, ya, atau 0,42 mm. Oke, kemudian digantung pada tali sepanjang 0,5 meter ya. Jadi anggap panjang talinya di situ 0,5 meter. Kemudian membentuk tali ya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini sudutnya 3 derajat di sini berarti ya. Ini satu ininya 3 derajat terhadap vertikal. Nah, ini 3 derajat. Berapa kuat arus yang mengalir ya. Jadi kalau misalkan dia arusnya berlawanan arah, maka nanti dia akan saling tolak menolak. Sehingga kalau kita melihat yang sebelah kanan saja, ada gaya ke arah kanan, ya, gaya tolak menolak, kemudian ada gaya berat, arahnya ke bawah. Gaya berat di sini arahnya ke bawah, kemudian ada gaya tegang tali. Ya, ada gaya tegang tali arahnya miring ke atas. Nah, sudut yang vertikal ini 3 derajat juga. Ini gaya tegang tali. Maka kita punya bahwa T, ya ini theta lah ya, theta dulu. Ya, nanti kita masukkan angka-angkanya. Ini theta. Berarti T dikalikan sin theta sama dengan F. Lalu T dikalikan cos theta sama dengan mg. Sehingga kalau kita bagi, maka nilai tangen tetanya itu sama dengan F per mg. Sehingga F-nya di sini nanti sama dengan mg dikalikan tangen theta. Ya, tetanya sudah ada 3 derajat, nanti kita masukkan. Nah, kalau untuk tali, kalau untuk gaya itu nanti sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 per 2pi kali jarak S, begitu ya, dikalikan dengan L. Kemudian massa itu nanti sama dengan massa jenis dikali volume atau massa jenis dikali Pi dikali R kuadrat adalah jari-jari dari kawat dikalikan L. Sehingga kalau kita masukkan di sini semua mu 0 karena arusnya sama besar, kita masukkan I kuadrat kali R per 2pi kali S gitu ya. 2pi dikalikan S itu sama dengan M itu adalah rho pi R kuadrat L dikalikan G dikalikan tangen theta. Ya, ini L-nya bisa dicoret. Maka nilai I kuadratnya adalah rho dikalikan pi dikalikan R kuadrat dikalikan G dikalikan tangen theta begitu dikalikan 2pi S
dibagi dengan mu 0. Di sini S-nya ya, kalau ini 0,5, maka S-nya itu nanti sama dengan ya, kalau panjang 0,5 berarti 0,5 dikali sin theta gitu ya. Tetanya 3 derajat nanti, atau ini kita boleh panjang tadinya kita masukkan L saja dulu gitu ya. Panjang tadi nanti L kita masukkan, L dikali sin theta itu adalah setengah S-nya ini ya, ini L, maka kalau S-nya berarti kita kalikan dengan 2 ya, 2. Berarti ini nanti boleh dimasukkan sama dengan rho dikalikan pi R kuadrat G tangen theta dikalikan 2pi dikali S-nya adalah 2L sin theta. Ya, jadi 2pi dikalikan S-nya adalah 2L sin theta dibagi dengan mu 0. Dah, seperti ini adalah I kuadrat. Oke, kalau kita masukkan semuanya maka I-nya akan didapatkan sama dengan 7,1 ampere ya. Rho-nya di sini itu kalau untuk aluminium adalah 2700 kg per meter kubik seperti itu. R-nya itu adalah setengah dikali diameter atau 0,21 mm ya, 0,21 mm. G-nya bisa kita masukkan 9,8. Tetanya di sini adalah 3 derajat. Ya, tetanya adalah 3 derajat. Ya, nah ini bisa dimasukkan semuanya. Dikalikan 2pi dikalikan 2L sin theta, ini adalah I kuadrat, nanti kita akarkan. Nah, itu didapatkan hasil sesuai dari gambar seperti berikut. Ya. Ini adalah hasilnya 7,1 ampere.